Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Nur Aini dari Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan teori mengenai sosiologi pemerintahan. Materi ini penting untuk memahami bagaimana masyarakat dan kekuasaan dalam pemerintahan dianalisis dari sudut pandang sosiologi klasik. Pertama, mari kita mulai dari teori struktural fungsional. Teori ini dipelopori oleh Talcott Parsons dan juga Emily Durkheim. Menurut mereka, masyarakat dipandang sebagai sistem yang terdiri dari bagian yang saling terhubung dan bekerja sama agar tetap stabil. Contohnya dalam konteks pemerintahan, setiap lembaga memiliki peran dan juga fungsi masing-masing yang harus dijalankan agar masyarakat tetap tertib dan juga terorganisir. Teori ini juga mengenal adanya pembagian kelas sosial dalam masyarakat. Selanjutnya adalah teori konflik yang dikembangkan oleh Karl Marx. Berbeda dengan teori sebelumnya, teori ini menekan bahwa masyarakat dipenuhi oleh konflik akibat ketimpangan antara kelas sosial. Menurut Marx, ada pertentangan antara kelompok yang memiliki kekuasaan dan yang tidak. Dalam konteks pemerintahan, teori ini digunakan untuk memahami mengapa kebijakan seringkali lebih menguntungkan kelompok tertentu, serta bagaimana perjuangan kekuasaan akan berlangsung dalam masyarakat. Teori berikutnya adalah teori intrasionisme simbolik yang dikembangkan oleh George Herbert. Fokus utama dari teori ini adalah pada cara manusia berinteraksi satu sama lain dan menciptakan makna melalui simbol-simbol. Misalnya dalam pemerintahan, seperti bendera, logo negara, atau bahkan bahasa tubuh dari pejabat publik bisa menciptakan makna tersendiri bagi masyarakat. Teori ini menekan pentingnya komunikasi dan makna dalam memahami hubungan sosial. Kemudian ada teori kritis yang berasal dari mazhab Frankfurt. Teori ini mendorong kita untuk mempertanyakan kekuasaan dan juga aturan yang ada di masyarakat. Bukan hanya sekedar untuk menerima keadaan, tetapi juga mengkritisi apa yang tidak adil atau merugikan kelompok tertentu. Teori ini relevan dalam menganalisis kebijakan pemerintahan, ideologi yang dominan, dan struktur kekuasaan yang cenderung menindas kelompok minoritas. Dengan memahami keempat teori klasik ini, kita bisa melihat masyarakat dan pemerintahan dari berbagai sudut pandang. Kita tidak hanya memahami struktur dan juga fungsi, tetapi juga interaksi, konflik, serta kritik terhadap kekuasaan yang ada. Hal ini akan membuat kita lebih peka terhadap perubahan sosial dan juga isu-isu yang terjadi di sekitar kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.